Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Muhammad Rifki Abror Ananda dengan NIM 205221271, 2. Mutiara Zahwa dengan NIM 205221277, 3. Khairul Latifah dengan NIM 205221279, 4. Desi Nisa Hidayati dengan NIM 205221288, 5. Alvina Nur Fatonah dengan NIM 205221298. Kami di sini akan menjelaskan case studi 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, baik, langsung saja kita menuju ke soalnya. Nah, berikut ini merupakan soalnya, yaitu PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yaitu 300 juta, PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Nah, berikut ini merupakan neraca saldo dari PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020. Di sini sudah ada akun mulai dari kas sampai dengan bagian laba dari PT Farva serta totalnya. Di bawahnya lagi, ini merupakan neraca saldo dari PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2021 sama dengan tahun 2020, yaitu akunnya mulai dari kas sampai dengan bagian laba atas PT Farva. Nah, sekarang kita baca soalnya, yaitu buatlah ayat jurnal pada PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Nah, untuk soal yang kedua yaitu buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Langsung saja kita menuju ke jawabannya. Nah, di sini PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Yang pertama, kita akan mencari jurnal akuisisi PT Farva tanggal 1 Januari 2020. Untuk akun debitnya kita ketahui yaitu investasi pada PT Farva senilai 300 juta ini. Untuk yang kredit itu adalah kas, karena kasnya keluar senilai dengan sama yaitu 300 juta. Untuk kedua yaitu kita akan mencari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Nah, sebelum masuk ke jurnalnya, untuk yang pertama itu mencari laba netonya terlebih dahulu. Di samping sini ada kolom untuk perhitungan laba neto. Laba neto ini dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban. Nah, di sini sudah ada penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, bagian laba atas PT Farva. Nah, untuk penjualan yaitu senilai 250 juta, untuk beban pokok penjualan senilai 125 juta, beban penyusutan senilai 10 juta, beban administrasi dan penjualan senilai 40 juta, dan untuk bagian laba atas PT Farva tidak ada. Lalu kita kurangkan antara penjualan dan beban-beban di sini dengan hasil yaitu 75 juta. Untuk angka atau nilai dari penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan,
beban administrasi dan penjualan ini ada di soal atau neraca saldo pada tahun 2020 di sini. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke jurnalnya. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk yang debit itu investasi pada PT Farva senilai 75 juta yang sudah kita cari tadi. Untuk kreditnya yaitu bagian laba atas PT Farva senilai 75 juta juga. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau menjurnal untuk penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2020. Nah, untuk dividen itu sama jurnalnya seperti yang kemarin-kemarin, yaitu kas di debit dan yang kreditnya adalah investasi pada PT Farva karena ini menggunakan metode ekuitas. Untuk nilainya atau angkanya kita lihat di neraca saldo di bagian dividen. Ini sejumlah 20 juta. Kita masukkan di sini yaitu 20 juta dan yang kredit juga 20 juta. Nah, karena soal nomor 1 sudah selesai, sampai di sini kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini hanya disuruh untuk mencari jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2021. Nah, untuk yang pertama sama dengan yang tahun 2020 tadi, yaitu mencari laba netonya terlebih dahulu. Dengan perhitungan sama, yaitu penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh beban. Untuk akunnya di sini sama seperti tahun 2020. Untuk penjualan ini senilai 300 juta. Beban pokok penjualannya 150 juta. Beban penyusutannya 10 juta. Beban administrasi dan penjualannya 60 juta. Lalu kita kurangkan antara penjualan dan beban-beban. Dan di sini dihasilkan yaitu 80 juta. Untuk angka atau nilai di sini didapatkan dari mana? Nilai dan angka di sini ini didapatkan dari neraca saldo tahun 2021 karena kita mencari laba neto dari tahun 2021 di sini ya. Lalu kita masuk ke jurnalnya. Untuk yang debit itu sama seperti tahun 2020 yaitu investasi pada PT Farva. Untuk yang kredit ini sama dengan yang tahun 2020 juga yaitu bagian laba atas PT Farva dengan nilai atau senilai 80 juta yang sudah kita hitung tadi. Yang kedua yaitu mencatat jurnal terkait penerimaan dividen dari PT Farva tahun 2021. Untuk akunnya sama seperti tahun 2020 yaitu kas di debit dan investasi pada PT Farva di kredit karena menggunakan metode ekuitas. Untuk senilainya kita lihat di neraca saldo tahun 2021 di bagian dividen, akun dividen di sini senilai 30 juta. Kita masukkan di sini 30 juta. Nah, sama ya antara debit dan kredit. Soal nomor 3 tentang kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Tapi sebelum itu mari kita melakukan perhitungan pada nilai buku tahun 2020. Ada saldo pada tanggal 1 Januari 2020. PT Afaf senilai 300 juta rupiah. Diperoleh dari hasil penjumlahan saham biasa senilai 200 juta rupiah dan saldo laba 100 juta rupiah. Kemudian ditambah dengan laba neto pada PT Afaf senilai 75 juta rupiah. Diambil dari atau diperoleh dari saldo laba 75 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan dividen pada PT Afaf yang diperoleh dari saldo laba senilai min 20 juta rupiah. Sehingga pada saldo 31 Desember
senilai 355 juta rupiah. Itu diambil dari saham biasa 200 juta rupiah ditambah dengan saldo laba senilai 155 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 itu mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Pada saham biasa PT Farva didebit senilai 200 juta rupiah, saldo laba 100 juta rupiah. Selanjutnya bagian laba atas PT Farva 75 juta rupiah. Dan pada dikredit yaitu dividen diumumkan senilai 20 juta rupiah dan investasi pada PT Farva senilai 355 juta rupiah. Selanjutnya kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Yang pertama laporan laba rugi. Ada beberapa akun pada laporan laba rugi, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, bagian laba atas PT Farva. Pada penjualan PT Farva senilai 800 juta rupiah dan pada PT Farva senilai 250 juta rupiah. Konsolidasi yaitu hasil dari penjumlahan pada PT Afaf dan PT Farva senilai 800 juta rupiah dan 250 juta rupiah, sehingga hasilnya yaitu 1.050 juta rupiah. Selanjutnya beban pokok penjualan pada PT Afaf minus 200 juta rupiah, pada PT Farva minus 125 juta rupiah, sehingga konsolidasinya yaitu minus 325 juta rupiah. Selanjutnya pada beban penyusutan pada PT Afaf yaitu minus 50 juta rupiah dan pada PT Farva minus 10 juta rupiah. Konsolidasinya yaitu minus 60 juta rupiah hasil dari penjumlahan minus 50 juta rupiah dan minus 10 juta rupiah. Selanjutnya pada beban administrasi dan penjualan pada PT Afaf yaitu senilai minus 225 juta rupiah dan PT Farva yaitu minus 40 juta rupiah. Konsolidasinya yaitu minus 265 juta rupiah. Selanjutnya pada bagian laba atas PT Farva pada PT Afaf yaitu 75 juta rupiah, sedangkan pada PT Farva yaitu kosong. Jurnal eliminasi pada debit senilai 75 juta rupiah untuk mengeliminasi pada PT Afaf tersebut, sehingga hasil laba neto konsolidasi pada PT Afaf 400 juta rupiah, pada PT Farva 75 juta rupiah, jurnal eliminasi pada debit 75 juta rupiah, dan konsolidasi senilai 400 juta rupiah yang didapat dari hasil penjumlahan di atas tersebut. Selanjutnya pada laporan perubahan saldo laba. Saldo awal pada PT Afaf senilai 225 juta rupiah. Pada PT Farva senilai 100 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada debit senilai 100 juta rupiah. Dan konsolidasinya yaitu senilai 225 juta rupiah. Dikarenakan pada PT Farva 100 juta rupiah itu dikurangi dengan jurnal eliminasi pada debit. Selanjutnya pada laba neto pada PT Afaf 400 juta rupiah, sedangkan pada PT Farva 75 juta rupiah, jurnal eliminasi 75 juta rupiah, dan konsolidasi 400 juta rupiah. Ini merupakan hasil di atas tadi. Selanjutnya ada dividen pada PT Afaf minus 100 juta rupiah, pada PT Farva minus 20 juta rupiah,
Jurnal eliminasi pada kredit yaitu 20 juta rupiah dan konsolidasinya pun min 100 juta rupiah dikarenakan pada PT Farva min tersebut diambil 20 juta rupiah untuk kredit. Saldo laba akhirnya pada PT AFAF yaitu 525 juta rupiah, pada PT Farva 155 juta rupiah. Jurnal eliminasi pada debit 175 juta rupiah dan jurnal eliminasi pada kredit 20 juta rupiah. Konsolidasinya yaitu 525 juta rupiah. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Pada nominal laporan posisi keuangan ini sama seperti yang di atas, saldo berasal dari neraca saldo PT AFAF dan PT Farva per 30 Desember 2020. Untuk laporan posisi keuangan akun kas pada PT Farva senilai 130 juta. Sedangkan pada PT Farva senilai 80 juta. Maka konsolidasian senilai 210 juta berasal dari 130 juta ditambah 80 juta. Untuk akun piutang pada PT Farva senilai 165 juta. PT Farva senilai 65 juta. Konsolidasian senilai 230 juta. Sediaan PT AFAF senilai 200 juta. PT Farva senilai 75 juta. Konsolidasian senilai 275 juta. Investasi pada PT Farva senilai 355 juta. Sedangkan untuk PT Farva tidak memiliki investasi pada PT Farva. Lalu terjadi jurnal eliminasi di kredit senilai 355 juta. Maka konsolidasian bernilai kosong karena 355 juta dikurangi dengan 355 juta. Sedangkan tanah senilai 200 juta untuk PT AFAF, PT Farva senilai 100 juta. Konsolidasian senilai 300 juta. Bangunan dan peralatan PT AFAF senilai 700 juta. PT Farva senilai 200 juta. Konsolidasian senilai 900 juta. Akumulasi penyusutan senilai 450 juta. Untuk nilai akumulasi penyusutan ini harus dikurung karena bersifat mengurangi. Untuk PT Farva akun penyusutan senilai 20 juta. Maka konsolidasian di sini senilai 470 juta. Jumlah total aset ini didapat dari kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah investasi pada PT Farva ditambah tanah ditambah bangunan dan peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
juta. Maka hasilnya adalah 1.300.000.000 juta. Sedangkan untuk PT Farva, total aset caranya sama seperti dengan PT AFAF, yaitu kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah investasi pada PT Alfa karena ini kosong, ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, dan dikurangi akumulasi penyusutan. Maka total aset untuk PT Farva senilai 500 juta. Menentukan total liabilitas dan ekuitas sama halnya seperti pada saat menentukan laporan posisi keuangan. Saldo berasal dari neraca saldo pada tahun 2020. Utang usaha yang dimiliki PT AFAF senilai 75 juta. Sedangkan PT Farva senilai 60 juta. Maka konsolidasian senilai 135 juta. Untuk saldo utang obligasi PT AFAF senilai 200 juta. PT Farva senilai 85 juta. Konsolidasian senilai 285 juta. Dan biasa pada PT AFAF senilai 500 juta. Untuk PT Farva senilai 200 juta. Dan memiliki jurang eliminasi di debit senilai 200 juta. Maka nilai konsolidasian yaitu senilai 500 juta. Sedangkan laba dari atas ini berasal dari saldo laba akhir. Saldo laba akhir ini berasal dari saldo laba awal tambah laba neto dikurangi dengan dividen. Untuk PT AFAF memiliki saldo laba senilai 525 juta. PT Farva senilai 155 juta. Jurang eliminasi di debit senilai 175 juta. Sedangkan di kredit memiliki saldo senilai 20 juta. Konsolidasian senilai 525 juta. Maka total liabilitas dan ekuitas didapatkan dari utang usaha ditambah utang obligasi ditambah saham biasa dan ditambah nilai laba yang berasal dari laporan perubahan saldo laba. Maka total liabilitas dan ekuitas untuk PT AFAF senilai 1.300.000.000. Untuk PT Farva senilai 500 juta. Jurang eliminasi di debit memiliki saldo 375 juta. Jurang eliminasi di kredit memiliki saldo 20 juta. Konsolidasian memiliki saldo senilai 1.445 juta. Selanjutnya kita akan menyusun kertas kerja konsolidasian pada tahun 2021. Namun sebelum kita menyusun kertas kerja tahun 2021, maka kita akan membuat ayat jurnal eliminasi untuk tahun 2021 terlebih dahulu.
Nah, berikut ini adalah perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2021. Yang pertama, kita mencari saldo awal atau saldo 1 Januari tahun 2021 yang kita peroleh dari saldo akhir jurnal eliminasi tahun 2020 senilai 355 juta rupiah. Lalu kita mencari saham biasa yang diperoleh dari neraca saldo senilai 200 juta rupiah. Lalu akan diperoleh saldo laba sebesar 155 juta rupiah. Setelah itu kita mencari laba neto. Laba neto diperoleh dari kita melihat neraca saldo tahun 2021, yaitu bagian laba dari PT Farva senilai 80 juta rupiah. Yang terakhir, kita akan mengurangi saldo awal dan laba neto dengan dividen yang dibagikan. Dividen kita bisa melihat dari neraca saldo tahun 2021 senilai 30 juta rupiah. Jadi akan diperoleh saldo 31 Desember 2021 dengan cara kita menjumlahkan keseluruhannya, yaitu pada PT AFAF saldo akhirnya sebesar 405 juta rupiah dengan saham biasanya senilai 200 juta dan saldo laba senilai 205 juta rupiah. Setelah perhitungan tadi, sekarang kita akan membuat jurnal eliminasi pada 31 Desember tahun 2021. Di mana terdapat akun saham biasa PT Farva senilai 200 juta pada sisi debit dan saldo laba senilai 155 juta rupiah pada sisi debit. Bagian laba atas PT Farva senilai 80 juta pada sisi debit juga. Lalu dividen diumumkan senilai 30 juta rupiah pada sisi kredit. Dan yang terakhir, investasi pada PT Farva senilai 405 juta rupiah di sisi kredit. Nah, jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2021.
Setelah kita membuat jurnal eliminasi, maka selanjutnya kita akan menyusun kertas kerja konsolidasian tahun 2021. Yang pertama, kita akan membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, kita akan menggunakan akun penjualan, beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi dan penjualan, dan bagian laba PT Farva. Yang pertama terdapat akun penjualan. PT Afaf melakukan penjualan senilai 850 juta rupiah. Sedangkan PT Farva melakukan penjualan senilai 300 juta rupiah. Sehingga konsolidasiannya sejumlah 850 juta rupiah kita tambahkan dengan 300 juta rupiah. Hasilnya 1.150 juta rupiah. Lalu ada beban pokok penjualan senilai beban pokok penjualan PT Afaf senilai 270 juta dan PT Farva senilai 150 juta rupiah. Ini kita buat min karena nanti penjualan akan dikurangi dengan beban-beban yang ada. Sehingga total konsolidasiannya senilai 270 juta ditambah dengan 150 juta. Hasilnya 420 juta rupiah. Akun yang selanjutnya adalah beban penyusutan. Beban penyusutan pada PT Afaf yaitu 50 juta, sedangkan PT Farva 10 juta rupiah. Dengan total 50 juta kita tambahkan dengan 10 juta. Hasilnya 60 juta rupiah. Lalu ada beban administrasi penjualan. Pada PT Afaf senilai 230 juta, sedangkan Farva 60 juta rupiah. Totalnya 290 juta rupiah. Bagian laba PT Farva yaitu senilai 80 juta rupiah. Kita debitkan agar hasilnya 0. Nah, yang terakhir ini kita akan mencari laba neto konsolidasian. Untuk PT Afaf bisa dicari dengan menjumlahkan penjualan dan mengurangkan dengan beban seperti beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban administrasi, dan dapat dijumlah dengan bagian laba PT Farva sehingga akan menghasilkan 380 juta rupiah. Sedangkan PT Farva memiliki saldo laba neto konsolidasian sebesar 80 juta rupiah dan saldo jurnal eliminasi sebesar 80 juta rupiah. Dan yang terakhir,
Total saldo konsolidasian yaitu sebesar Rp380 juta. Selanjutnya yaitu laporan perubahan saldo laba. Yang pertama ada saldo laba, yaitu nominal ini kita peroleh dari neraca saldo pada tahun 2021, yaitu untuk saldo laba pada PT AFAF itu sebesar 525 juta dan untuk PT Farva sebesar 155 juta. Dan untuk jurnal eliminasi ini terjadi yaitu di sisi debit sebesar 155 juta. Jadi konsolidasiannya sebesar 525 juta yang kita peroleh dari 525 juta ditambah 155 juta dan dikurangi 155 juta, maka hasilnya 525 juta. Yang kedua adalah laba neto. Ini kita peroleh dari laba neto konsolidasian di atas ini, yaitu untuk PT AFAF sebesar 380 juta, untuk PT Farva sebesar 80 juta, dan untuk eliminasi di sisi debit sebesar 80 juta. Konsolidasiannya sebesar 380 juta. Kemudian dividen ini bersifat mengurangi, dan pada PT AFAF itu sebesar 225 juta, PT Farva sebesar 30 juta, dan terjadi eliminasi sebesar 30 juta di sisi kredit. Ini kita peroleh dari jurnal ini. Dan konsolidasiannya menghasilkan 225 juta yang kita peroleh dari 225 juta ditambah 30 juta dikurangi 30 juta, sehingga saldo laba akhir yang didapatkan yaitu untuk PT AFAF 680 juta. Ini diperoleh dari 525 juta ditambah 380 juta dikurangi 225 juta. Kemudian untuk PT Farva yaitu 155 juta ditambah 80 juta dikurangi dividen 30 juta. Jadi hasilnya 205 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi di debit sebesar 235 juta dan kredit 30 juta. Kemudian konsolidasiannya sebesar 680 juta yang diperoleh dari 525 juta ditambah 380 juta dikurangi dividen 225 juta. Kemudian selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan, yaitu ada kas piutang persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan dan investasi pada PT Farva, yaitu nominal ini kita peroleh dari neraca saldo pada tahun 2021 juga. Untuk kas itu sebesar 230 juta, untuk PT Farvanya 75 juta. Jadi konsolidasiannya hasil dari kedua penjualan tersebut yaitu 305 juta. Untuk piutang 190 juta ditambah 80 juta yaitu 270 juta. Untuk persediaan 180 juta ditambah 100 juta hasilnya 280 juta. Untuk tanah 200 juta dan 100 juta dari PT Farva hasilnya jadi 300 juta. Kemudian bangunan dan peralatan 700 juta dan 200 juta sehingga hasilnya 900 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan bersifat mengurangi itu 500 juta dan 30 juta, maka konsolidasinya 530 juta. Kemudian investasi pada PT Farva itu
di PT Afaf itu sebesar 405 juta dan eliminasi yaitu sebesar 405 juta di sisi kredit, sehingga konsolidasinya 0. Kemudian untuk total asetnya ini kita peroleh dari penjumlahan ini kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan 500 juta dan ditambah dengan 405 juta sehingga hasilnya 1.405 juta. Untuk PT Afaf 75 juta ditambah 80 juta ditambah 100 juta ditambah 100 juta ditambah 200 juta dan dikurangi 30 juta, maka hasilnya 525 juta. Untuk jurnal eliminasinya di sisi kredit sebesar 405 juta dan untuk konsolidasiannya penjumlahan dari kelima ini dan dikurangi 530 juta, maka hasilnya 1.525 juta. Untuk selanjutnya utang usaha, utang obligasi, dan saham biasa. Nah, ketiga nominal ini kita peroleh dari neraca saldo di tahun 2021, yaitu untuk utang usaha sebesar 75 juta di PT Afaf dan 35 juta di PT Farva, sehingga konsolidasiannya sebesar 110 juta yang diperoleh dari penjumlahan kedua nominal ini. Untuk utang obligasinya 150 juta dan 85 juta pada PT Farva, sehingga konsolidasiannya 235 juta. Untuk saham biasa PT Afaf 500 juta, PT Farva 200 juta, dan eliminasinya di sisi debit sebesar 200 juta dan maka hasilnya untuk konsolidasian 500 juta. Kemudian ada saldo laba. Ini kita peroleh dari saldo laba akhir di laporan perubahan saldo laba, yaitu untuk PT Afaf sebesar 680 juta dan PT Farva 205 juta. Untuk eliminasi di sisi debit 235 juta dan di sisi kreditnya 30 juta. Untuk konsolidasian 680 juta. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitasnya yaitu sebesar 1.405 juta ini untuk PT Afaf yang diperoleh dari penjumlahan dari keempat akun ini, dan untuk PT Farvanya 525 juta juga dari penjumlahan keempat ini. Untuk eliminasi di sisi debitnya 200 juta ditambah 235 juta jadi 435 juta. Untuk kreditnya 30 juta dan konsolidasiannya 1.525 juta yang diperoleh dari keempat akun ini. Demikian pemaparan kami mengenai kasus konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.